Tahukah Anda kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya? Ya, kota itu adalah Medan. Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Penduduk di kota Medan terdiri dari beragam suku dan etnis multikultural yang hidup bersama secara berdampingan. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, kota Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Mandailing, hingga India. Lantas, bagaimanakah sejarah awal kota Medan? Berikut asal muasal akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak sejarah kota Medan dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa asal muasal, dahulu kota Medan dikenal dengan nama Tanah Deli karena keadaan tanahnya yang berawa-rawa kurang lebih seluas 4.000 hektar. Asal muasal nama kota Medan sendiri berasal dari kata Tamil Maidan atau Maidanam yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas. Menurut bahasa Melayu, Medan berarti tempat berkumpul. Sejak zaman dahulu kala, ia menjadi tempat bertemunya orang-orang dari hamparan Perak, Sukapiring, dan daerah lain untuk berdagang. Selain itu, asal-muasal nama Medan ini sangat erat kaitannya dengan pendiri kota Medan. Konon, nama Medan diambil dari kata Madan yang dalam bahasa Karo artinya sembuh. Kabarnya kata ini kerap digunakan di masa lampau, karena di kawasan Medan Putri terdapat sebuah sungai yang dapat menyembuhkan penyakit lepra atau kusta. Kata Madan kemudian berubah menjadi Medan seiring dengan cara penyebutan yang dilakukan para pengunjung. Kota Medan ini didirikan oleh seorang tokoh besar bernama Guru Patimpus. Ia adalah seorang Karo bermarga Sembiring Palawi yang berasal dari dataran tinggi Karo. Pada tahun 1950, ia membuka kawasan hutan di antara Sungai Deli dan Babura. Kemudian mendirikan kampung kecil bernama Medan Putri. Medan Putri berkembang dengan cepat menjadi salah satu pelabuhan transit penting di Sumatera Utara dan berganti nama menjadi Medan. Hingga saat ini, masyarakat kota Medan memperingati 1 Juli 1950 sebagai hari jadi kota Medan. Untuk menghargai jasanya, pemerintah daerah setempat bahkan membuatkan monumen Guru Patimpus di kawasan Petisa. Salah satu ciri yang paling melekat dengan kota Medan adalah suku Batak. Tidak dipungkiri, hal ini terjadi karena suku Batak berasal dari Sumatera Utara dan Medan menjadi ibu kota dari provinsi ini. Padahal sebenarnya, penduduk asli dari Medan adalah Melayu. Hal ini bisa Anda lihat dari berdirinya Istana Maimun di pusat kota Medan. Walau begitu, sebenarnya Medan merupakan kota metropolitan dengan penduduk yang amat beragam. Anda bisa menemukan berbagai suku di kota ini, sehingga Medan sering dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Arahap itu masuk Mandailing kan? Akui dulu, Arahap itu masuk Mandailing kan? Masuk Mandailing. Kau marga apa? Arahap. Seringkali orang-orang mengasosiasikan bahasa Medan dengan bahasa Batak. Padahal masyarakat Medan mempunyai bahasa sendiri. Bahasa Medan terdiri dari bahasa campuran yang tercipta karena beragamnya penduduk di kota ini. Mulai dari bahasa Melayu, Batak, Karo, Jawa, Cina, Aceh, Padang hingga India memberikan sentuhan tersendiri bagi bahasa Medan. Kosakata yang digunakan juga sangat berbeda dengan bahasa kebanyakan. Misalnya saja kata galon untuk menyebut pom bensin, kemudian juga kata sewa untuk menyebut penumpang, dan masih banyak lainnya. Apakah Anda pecinta makanan pedas? Mungkin sederetan saus sambal dengan cita rasa terpedas berikut ini patut Anda coba. Yakni Blair's Reserve 60 Million Crystal, yang digadang-gadang merupakan formulasi saus sambal dengan tingkat kepedasan yang luar biasa. Sepertinya tampilan dari botolnya saja sudah tak main-main. Dan konon meski hanya mencoba setetes, lidah kita akan mengalami mati rasa akibat kandungan pedasnya yang terbilang ekstrim, yakni dengan tingkat kepedasan 16 juta Scoville. Tidak hanya sensasi pedasnya saja, rupanya saus sambal dan segala serba-serbi terkait sambal juga memantik seorang pria asal Amerika Serikat bernama Flick Klinko untuk mengoleksi ribuan jenis sambal.
Karena hobinya makan sambal, ia kemudian mengoleksi berbagai jenis saus sambal di rumahnya. Jumlah koleksinya mencapai 6.000 botol saus sambal yang didapatkan dari berbagai penjuru dunia. Ia bahkan diyakini sebagai pemilik saus sambal terbanyak di dunia. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai staf masak di Hotel Four Seasons ini memulai hobi uniknya itu sejak puluhan tahun lalu. Di Indonesia, penyajian sambal cukup berbeda, di mana bahan-bahan dasarnya kerap diolah secara fresh dan diulek dengan cara tradisional sebelum menyajikannya ke meja makan untuk disantap bersama aneka makanan lainnya. Menikmati nasi hangat dengan lauk dan tambahan sambal merupakan sajian dengan kombinasi yang menggugah. Namun, tahukah Anda bagaimana sejarah perjalanan sambal di Indonesia? Untuk itu, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sambal dalam jelajah waktu dan cerita. Hampir seluruh masakan di Indonesia selalu dilengkapi dengan sambal. Bahkan di sejumlah wilayah seperti di Sulawesi Utara, pisang pun dimakan dengan sambal. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang Indonesia sangat terbiasa dengan sensasi pedas dari aneka sambal. Bahkan jika tidak ada sambal, beberapa potong irisan cabai dan cabai rawit pun jadi. Kebiasaan makan sambal ini tak ayal terbawa ke luar negeri. Rasa hambar tanpa sambal menjadi alasan lidah lokal pun sering protes jika sambalnya tak sepedas sambal negeri sendiri. Sambal botolan pun jadi pilihan untuk dibawa. Daripada ngulek sendiri, harus bawa cobek pula. Sambal begitu populer di Nusantara dan nyaris menjadi makanan utama, bukan sekedar pelengkap. Hal ini dikarenakan seni kuliner Nusantara bersifat kaun enten atau hidangan dingin. Dan cabai menjadi penting dalam setiap masakan karena rasa pedas cabai tidak hanya memberikan rasa yang menggugah selera, tetapi juga sebagai pengganti temperatur panas. Keberadaan sambal sendiri memiliki sejarah panjang di Nusantara ini. Suryatini Enggani, penulis buku sekaligus pengamat kuliner Indonesia, mencatat sekurangnya ada 100 variasi makanan yang dibuat dari sambal. Hal ini menunjukkan betapa kayanya jenis kuliner Nusantara. Bahkan ada kisah yang menyebut bahwa pada zaman kolonial, asisten rumah tangga yang paling mahal harganya adalah paling pandai membuat sambal. Sejalan dengan itu, sejarah sambal berkenaan dengan keberadaan Indonesia sebagai wilayah yang sesuai untuk budidaya cabai. Bahkan seorang arkeolog Titi Surti Nastiti menyebut bahwa cabai pada masa Jawa kuno telah menjadi komoditas perdagangan yang langsung dijual. Tak mengherankan jika cabai menjadi bahan masakan yang populer di kawasan tropis ini. Perkembangan jenis sambal dengan beragam rasa dan penyajiannya di Indonesia erat kaitannya dengan wilayah hingga budaya di daerah sambal itu berasal. Dan berikut ini, Asal Muasal merangkum deretan sambal-sambal khas Indonesia. Apa sajakah itu? Sambal bajak. Jenis sambal yang satu ini paling mudah ditemukan di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah. Meski menggunakan kata bajak, jenis sambal ini tidak ada hubungannya dengan bajak laut. Banyak yang mengatakan nama tersebut diberikan karena sambal ini dulunya menjadi menu yang disajikan oleh istri-istri para petani yang sedang membajak sawah. Karakter sambal bajak lekat dengan rasa pedas dan manis. Warnanya merah pekat karena menggunakan banyak cabai merah besar dan cabai keriting. Bisa dikatakan sambal ini ramah di perut, sebab selain karena rasanya tidak terlalu pedas, sambal bajak selalu disajikan dalam kondisi matang dan sudah ditumis. Sambal matah. Anda tentu sudah sangat familiar dengan jenis sambal yang satu ini. Ya, sambal matah. Sambal yang berasal dari Bali ini merupakan jenis sambal yang disajikan mentah karena tidak melalui proses tumis dan diulek. Bahkan, pembuatan sambal matah seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, terasi, garam, jeruk limau, dan serai diiris satu persatu lalu dicampurkan dan diberi minyak kelapa. Rasanya sangat segar dan pastinya lebih sehat karena nutrisi dalam bahan-bahan pembuatannya masih utuh dan tidak dimasak. Di Bali sendiri, sambal matah digunakan menjadi sambal pelengkap berbagai lauk pauk seperti ayam goreng, bebek goreng, hingga ikan goreng. Selanjutnya adalah sambal andaliman. Beralih ke daerah Sumatera, pulau ini terkenal dengan sambal andaliman yang memanjakan lidah. Jenis sambal yang satu ini berasal dari tanah Batak. Banyak yang bilang kalau bumbu rempah andaliman ini memang biasanya dipakai untuk masakan Batak saja. Rasanya unik, ada sensasi mati rasa di lidah saat kita menggigitnya. Meski begitu, aroma andaliman membuatnya terasa khas dan nikmat. Meski tidak punya nama di Nusantara, andaliman ternyata cukup dikenal di Asia Timur.
dan selatan dengan sebutan Sichuan pepper. Nah, kalau sambal andaliman sendiri terbuat dari cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, kemiri, serai, jeruk nipis, dan garam. Cara pengolahannya hanya perlu diulek sampai halus sebelum disajikan. Berikutnya sambal khas Manado yakni sambal roa. Manado terkenal dengan deretan makanan yang super pedas. Salah satu makanan terfavorit dari Manado adalah sambal roa. Beda dari sambal yang lain, ada yang spesial dari jenis sambal ini, yaitu keberadaan ikan roa di dalamnya yang menambah cita rasa gurih luar biasa. Ikan roa yang istimewa ini sebenarnya merupakan jenis ikan terbang dengan bentuk mulut yang lancip dan panjang. Ikan roa ini biasanya dijual dengan bentuk yang sudah diasap. Ikan roa menjadi makanan khas Manado karena tidak banyak ditemukan di daerah lain.